Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang salah satu bentuk dari metode analisis sensori, yaitu uji pembedaan. Mari kita langsung lanjut ke materi. Sebelum kita membahas tentang uji pembedaan, kita akan mempelajari terlebih dahulu, mengkategorikan bahwa analisis sensori itu dapat berupa analytical atau affective test, di mana analytical itu dia bersifat objektif dan affective itu akan bersifat objektif. Nah, di sini untuk discriminative test dan descriptive test itu dikategorikan sebagai uji analitik. Sedangkan untuk afektif itu contohnya adalah tes konsumen, tes pasar, seperti itu. Nah, nanti yang akan kita pelajari adalah ini, yang di sini, uji pembedaan atau diskriminatif tes, seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan antara ketiga bentuk pengujian tadi. Ada uji pembedaan, deskriptif, dan afektif. Di sini sudah jelas ya tadi dikatakan bahwa untuk deskriptif dan diskriminatif itu bentuknya analitis dan afektif itu adalah hedonik atau biasanya adalah uji kesukaan. Nah, untuk parameter pentingnya yang membedakan adalah di sini. Untuk uji pembedaan biasanya pertanyaan yang akan muncul itu adalah apakah terdapat perbedaan pada sampel-sampel yang diujikan. Jadi kita akan diberikan atau disajikan beberapa sampel. Nah, kita akan mencari perbedaan. Apakah ada perbedaan di antara sampel-sampel tersebut. Kemudian untuk deskriptif, itu pertanyaannya adalah apa dan bagaimana perbedaan karakteristik sensori spesifik pada sampel uji. Kalau sebelumnya kita hanya ingin mengetahui apakah ada atau tidak perbedaan di antara sampel uji. Nah, untuk yang deskriptif ini kita akan lebih detail. Apabila ada karakteristik yang seperti apa, yang bagaimana, rasanya bagaimana, warnanya bagaimana, atau karakteristik yang lain. Jadi kita mendeskripsikan karakteristik atau sifat sensori yang muncul di dalam sampel. Seperti itu. Nah, untuk afektif, di sini pertanyaannya biasanya adalah yang digunakan apakah sampel atau produk disukai atau mungkin tingkat preferensinya. Jadi sampel mana yang lebih disukai antara sampel A, B, C, dan yang lain seperti itu. Jadi perbedaannya ada di situ. Kalau lebih mudahnya kita berpatokan pada tadi apa yang ingin kita ketahui dengan melakukan uji tersebut dengan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tabel tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang uji pembedaan atau diskriminatif test. Nah, di sini dikatakan bahwa pada uji ini biasanya digunakan untuk menetapkan apakah terdapat perbedaan karakteristik atau sifat sensori antara dua atau lebih sampel yang diujikan. Kemudian, meskipun dalam pengujian dapat saja sampel disajikan secara bersamaan, namun dalam melaksanakan uji pembedaan selalu ada dua macam sampel yang dapat diketahui perbedaannya. Uji ini atau uji pembedaan digunakan untuk yang pertama, menilai pengaruh macam-macam perlakuan modifikasi proses atau bahan dalam pengolahan pangan bagi industri. Yang kedua,
untuk menilai perbedaan atau persamaan antara dua produk atau komoditi yang sama, terutama dari segi penilaian konsumen. Nah, di sini dikatakan juga bahwa apabila uji pembedaan dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan di antara dua macam sampel, maka tidak perlu digunakan sampel pembanding. Namun apabila uji pembedaan dilakukan untuk mengetahui suatu perlakuan, maka perlu digunakan sampel pembanding, seperti itu. Kemudian dari situ kita dapat mengetahui bahwa dalam uji ini atau uji pembedaan itu kita dapat menggunakan sampel pembanding atau tidak. Apabila tujuan kita hanya ingin mengetahui perbedaan antara perbedaan ada atau tidak gitu ya antara sampel satu dengan sampel yang lain, itu tidak perlu menggunakan sampel pembanding. Tapi ketika kita ingin mengetahui suatu perlakuan, baik itu perubahan mesin, proses, atau bahan, formulasi juga bisa. Nah, itu maka digunakan sampel pembanding. Contohnya nih, ketika suatu perusahaan cake and bakery itu memodifikasi campuran adonannya itu dari yang awalnya hanya menggunakan tepung terigu 100% itu dimodifikasi dengan bahan lain. Contohnya mocaf atau ada tambahan tepung ubi ataupun yang lain. Nah, itu maka perlu dilakukan atau digunakan sampel pembanding. Gunanya adalah untuk menjadikan sampel tersebut acuan apakah sampel yang dihasilkan dari hasil modifikasi tadi itu mempunyai perbedaan yang muncul ketika dia sudah diproduksi. Apakah sama dengan sampel yang sebelumnya? Apakah ada perbedaan? Atau mungkin kalau tidak ingin yang lebih signifikan, mungkin bisa juga dengan perusahaan tadi, produk cake and bakery tadi, dia ingin lebih mengefisienkan produksi. Contohnya dengan mengganti satu peralatan atau mesin, mungkin mesin apa ya, pengadon atau mixer seperti itu yang awalnya menggunakan tenaga manusia, kemudian sekarang menggunakan mesin, atau mungkin mesin yang dulunya kapasitas 5 kg sekarang diganti menjadi kapasitas 10 kg atau yang lebih tinggi. Nah, itu untuk menjaga kualitas dari produk tersebut, maka perusahaan tidak ingin ambil risiko. Maka perusahaan memilih untuk menganalisis karakteristik sensori dari produk tersebut. Apakah produk yang baru yang dihasilkan dari hasil modifikasi tadi sama atau ada perbedaan dengan produk yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian di situ dikatakan bahwa ada kelebihan dari uji pembedaan, tapi bergantung kepada sifat pengenalan mutu yang diinginkan, tingkat latihan, dan kepekaan masing-masing anggota panelis. Kekurangannya yaitu hasil uji pembedaan tidak dapat memberi petunjuk apakah perbedaan tersebut dikehendaki atau tidak. Kemudian, uji pembedaan yang dilakukan menggunakan panelis yang terlatih secara seksama akan memberikan hasil pembedaan yang jauh lebih baik daripada tanpa menggunakan panelis terlatih, walaupun jumlah panelis yang digunakan itu dalam jumlah yang banyak. Uji pembedaan ini biasanya menggunakan panelis terlatih, yaitu sebanyak 15 hingga 30 orang panelis. Nah, di sini ada 10 macam atau bentuk uji pembedaan. Ada uji A bukan A, uji segitiga atau triangle, uji dua trio, uji perbandingan jamak, uji perbandingan pasangan, dan seterusnya.
Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas topik 1, 2, dan 3, yaitu uji A bukan A, uji segitiga, dan uji duo trio. Masuk yang pertama yaitu uji A bukan A. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan sifat sensori di antara dua produk, khususnya apabila tidak dimungkinkan adanya 3 kali penyajian dan uji trio tidak dapat digunakan. Kita lihat. Contoh dari uji ini yaitu membandingkan produk yang memiliki flavor kuat. Yang kedua, membandingkan sampel yang secara penampakan luar gelas berbeda. Yang terakhir, sampel yang membutuhkan dan melibatkan indera rangsangan yang kompleks dan membuat panelis kebingungan. Dan uji ini dianggap efektif apabila dilakukan pada situasi yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada produk setelah dilakukan perubahan bahan baku, proses, kemasan, atau penyimpanan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan secara keseluruhan ketika tidak ditemukan atribut tertentu yang mengakibatkan perbedaan tersebut. Pelaksanaannya seperti ini. Yang pertama, sampel disajikan secara bergantian dan acak. Panelis tidak diperbolehkan membandingkan antar sampel. Salah satu sampel digunakan sebagai sampel baku dan disajikan beberapa kali dalam satu rangkaian penyajian. Yang keempat, panelis diberi beberapa sampel dan beberapa di antaranya adalah sampel A. Sementara sampel yang lain merupakan sampel bukan A. Selanjutnya, panelis harus menilai dan membedakan setiap sampel apakah sampel tersebut sampel A ataukah sampel bukan A. Seperti itu. Karena pilihan pada masing-masing sampel yang disajikan hanya ada 2 pilihan, yaitu A atau bukan A, maka probabilitas untuk membuat pilihan yang benar tidak ada perbedaan yang nyata antar sampel adalah setengah atau 50%. Di sini ada contoh penyajian sampel uji A bukan A. Jadi di sini ada sampel baku, kemudian ada sampel uji yaitu sampel A dan sampel bukan A. Keterangannya yaitu pada saat pengujian, panelis akan menerima beberapa jenis sampel yang terdiri dari satu sampel, baik A atau bukan A, dua sampel, A dan bukan A, serta beberapa sampel bisa hingga 20 sampel. Sampel A dan sampel bukan A harus disajikan dengan jumlah yang sama. Data dari kuesioner kemudian ditabulasikan dan dianalisis statistik untuk pengolahan datanya dapat menggunakan uji chi-square. Nah, ini adalah contoh kuesioner untuk uji A bukan A. Jadi, instruksinya adalah berikan penilaian dengan memberikan tanda checklist pada A atau bukan A sesuai penilaian saudara. Jadi kalau seandainya sampel 219 ini dianggap sampel A, maka diberi checklist di sini. Dan bukan A, maka yang di sampel 470, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu uji segitiga. Uji ini merupakan uji pembedaan paling dasar. Kemungkinan metode ini paling banyak digunakan pada industri pangan. Tujuannya untuk lebih kepada apakah panelis akan dapat mendeteksi perubahan dalam konsistensi jika diubah dengan cara apapun. Sederhananya, uji ini tidak memiliki standar di mana 3 sampel yang disajikan relatif sama. Nah, di sini ada keterangan terkait uji segitiga. Metode ini sangat berguna dalam situasi di mana efek perlakuan tertentu mungkin telah menghasilkan perubahan pada produk yang tidak dapat dicirikan hanya oleh satu atau dua atribut. Kemudian, secara statistik,
uji ini dirasa lebih efisien dibandingkan dengan uji duo trio. Namun, uji ini penggunaannya terbatas dengan produk yang melibatkan kejenuhan, akumulasi, atau adaptasi, dan dengan panelis yang terlalu bingung dengan pengujian 3 sampel. Nah, di sini dikatakan juga bahwa uji segitiga itu dirasa efektif apabila dilakukan pada situasi yang pertama untuk menentukan apakah ada perbedaan produk yang dihasilkan dari adanya perubahan bahan baku, pengolahan, pengemasan, atau penyimpanan. Yang kedua, untuk menentukan apakah ada perbedaan keseluruhan di mana tidak ada atribut spesifik yang dapat diidentifikasi telah terpengaruh. Dan yang terakhir, untuk memilih dan melatih panelis dalam meningkatkan kemampuan pembedaan sampel yang diberikan. Nah, ini dijelaskan untuk pelaksanaan uji segitiga. Panelis disajikan 3 buah sampel dan diberitahukan bahwa terdapat satu sampel yang berbeda dari 2 sampel lainnya. Panelis diminta untuk mengidentifikasi sampel yang paling berbeda atau di sampel mana yang memiliki kemiripan paling tinggi. Kemudian penyajian sampel harus diatur sedemikian mungkin apakah sampel yang berbeda disajikan pertama, kedua, atau ketiga. Dan di situ ada 6 kombinasi penyajian yang dapat dilihat pada tabel. Contohnya penyajiannya adalah AAB, sampel A, BA, sampel BAA, dan seterusnya. Dan ini adalah contoh penyajian sampel uji segitiga. Dan pertanyaannya adalah mana sampel yang berbeda. Dalam beberapa kasus, apabila jumlah salah satu sampel terbatas atau salah satu sampel adalah standar atau referensi, maka disajikan sebagai sampel duplikat. Contohnya, sampel A jumlahnya terbatas atau menjadi sampel standar, maka sampel A disajikan sebanyak 2 buah. Dapat menggunakan kombinasi ABB, ABA, ataupun BAA. Nah, di sini juga dikatakan bahwa karena sampel yang disajikan itu adalah ada sebanyak 3, maka probabilitas untuk membuat pilihan yang benar ketika tidak ada perbedaan yang nyata antara sampel adalah 1/3 atau sebesar 33,33%. Panelis yang dapat digunakan pada uji segitiga ini yaitu panelis terlatih dan agak terlatih dengan minimal sebanyak 15 orang panelis. Nah, di sini ada contoh kasus dari suatu perusahaan. Pada intinya perusahaan ini memproduksi olahan buah. Salah satunya adalah selai apel. Nah, pada suatu saat, suatu ketika ada konsumen yang melakukan pengaduan, sehingga perusahaan itu menerima permasalahan, yaitu adanya keluhan dari konsumen pada batch tertentu. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu menarik produk pada batch tersebut yang dikomplainkan tadi dan dianalisiskan apakah memang ada perbedaan sampel tersebut pada batch tersebut dengan sampel yang menjadi standar mutu dari perusahaan. Nah, di sini adalah contoh kuesionernya. Instruksinya adalah pilihlah salah satu sampel yang paling berbeda di antara ketiga sampel ini dengan memberi notasi 1 pada sampel yang paling berbeda dan notasi 0 pada sampel yang tidak berbeda. Seperti itu. Kemudian panelis juga diberikan kolom untuk menuliskan komentar di paling bawah. Nah, di sini ada contoh ujinya. Jadi ada
Tadi kan ada berapa panelis, seandainya 6 panelis, jadi ini ada sampai 16, kemudian kode sampelnya, kalau dia merasa paling berbeda, dia memberikan 1, di mana komentarnya adalah sampel kode 603 memiliki rasa yang tidak diinginkan. Kalau tidak ada perbedaan, maka tidak ada perbedaan di antara ketiga sampel tersebut. Kemudian nanti kalian harus menjumlahkan pada masing-masing kode sampel seperti itu. Nah, di sini ada ketentuannya untuk uji pembedaan. Yang pertama, jika jumlah tanggapan yang benar lebih kecil dari tanggapan minimum tanggapan yang benar pada taraf 5% dan 1%, maka tiap-tiap perlakuan dinyatakan tidak berbeda nyata. Yang kedua, jika jumlah tanggapan yang benar lebih besar daripada jumlah minimum tanggapan yang benar pada taraf 5% dan 1%, maka tiap-tiap perlakuan dinyatakan sangat berbeda nyata. Yang terakhir, jika jumlah tanggapan yang benar itu lebih besar atau sama dengan jumlah minimum tanggapan yang benar pada taraf 5%, namun lebih kecil atau sama dengan jumlah minimum tanggapan yang benar pada taraf 1%, maka tiap-tiap perlakuan dinyatakan berbeda nyata. Untuk uji triangle ini atau segitiga dapat dilihat pada tabel jumlah terkecil untuk menyatakan beda nyata pada uji segitiga dengan hipotesis berekor 2. Nah, ini yang ketiga, uji duo trio. Uji ini merupakan uji pembedaan keseluruhan yang akan menentukan ada atau tidak ada perbedaan sensori di antara dua sampel. Uji ini menggunakan sampel baku sebagai pembanding yang dapat menghindari panelis kebingungan dalam membedakan sampel yang disajikan. Kemudian secara statistik, uji ini kurang efisien dibandingkan uji segitiga, namun pada sisi lain, pengujian ini lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Metode ini efektif digunakan pada situasi kurang lebihnya sama pada uji segitiga. Oke, selanjutnya untuk pelaksanaan uji duo trio. Yang pertama, panelis disajikan 3 buah sampel dengan satu sampel adalah sampel baku sebagai pembanding atau A, dan 2 sampel lainnya yaitu A dan B yang akan diuji atau sampel uji. Kemudian panelis diminta untuk menentukan sampel mana di antara 2 buah sampel A dan B yang sama dengan pembanding A. Uji ini cocok untuk sampel yang tidak homogen karena pertanyaan yang diajukan adalah sampel mana yang paling mirip tapi bukan identik. Atau sampel mana yang paling berbeda dengan sampel baku. Dan di sini ada 4 kombinasi penyajian sampel. Baku A, baku B. Kemudian sampel baku A ada AB atau BA. Untuk baku B bisa AB dan BA. Di sini contoh penyajian sampel uji duo trio. Urutan penyajian sampel dapat dimodifikasi, di mana sampel baku disajikan di antara 2 sampel yang diuji, atau dapat juga sampel baku dan sampel yang akan diuji disajikan bersamaan. Teknik ini meminimalkan efek memori karena panelis hanya perlu mengingat perbedaan antara sampel yang diuji dan sampel baku yang berdekatan. Karena sampel yang disajikan ada 2, maka probabilitas untuk membuat pilihan yang benar ketika tidak ada perbedaan yang nyata antara 2 sampel yaitu 1/2 atau 50%. Dan panelis yang dapat digunakan dalam uji ini yaitu panelis terlatih dan agak terlatih. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh kasusnya.
Yang digunakan nanti ada 18 orang panelis. Nah, di sini instruksinya adalah pilihlah salah satu sampel yang berbeda dengan bahan baku R dengan memberi notasi 1 pada sampel yang paling berbeda dan notasi 0 pada sampel yang tidak berbeda, serta disarankan juga panelis untuk mengisi komentar di kolom komentar. Nah, ini pengisiannya juga sama seperti yang uji segitiga tadi, dan ketentuannya sama, hanya saja yang membedakan adalah jumlah terkecilnya. Jadi, untuk yang uji duo trio, itu tabel yang digunakan adalah tabel jumlah terkecil untuk menyatakan beda nyata pada uji pasangan, uji duo trio, uji pembanding ganda, dan uji pembanding jamak dengan hipotesis berekor 2, seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait uji pembedaan, yaitu uji A bukan A, uji segitiga, dan uji duo trio. Setelah ini kalian dapat mengerjakan soal latihannya. Apabila ada yang ingin tanyakan, bisa menuliskannya di forum diskusi, dan pengumpulannya nanti minggu depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.